Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Syiar Islam, channel yang meluruskan yang keliru, menguatkan yang benar. Kontroversi dan hujatan terhadap Nabi Muhammad SAW sering sekali muncul karena potongan-potongan ajaran Islam diambil tanpa konteks, tanpa dasar gitu ya. Lalu disimpulkan secara serampangan gitu ya. Di video ini, di konten saya kali ini juga kita akan menyaksikan bagaimana seorang murtadin yang katanya dia mengaku sebagai murtadin, dan dia juga murtad itu baru katanya ya, baru di tahun 2025 ini. Ya, terlepas dari benar atau enggak dia itu murtadin, tapi dia benar-benar menghujat gitu, menghujat Nabi Muhammad SAW dan ajaran-ajaran ritual-ritual ibadah umat Islam gitu ya. Di dalam video ini salah satu yang dia hujat adalah praktik mencium batu Hajar Aswad. Dijadikan bahan ejekan gitu ya, diulang-ulang gitu, mencium batu Hajar Aswad, tawaf segala macam dia ejek sebegitu rupa gitu ya. Ya, seakan-akan dia itu kalau dia benar itu sebagai murtadin yang baru-baru gitu ya, seakan-akan selama dia menganut agama Islam itu seakan-akan gak ada bekas gitu ya. Padahal katanya dia udah belajar, mendalami segala macam. Ya anggap aja lah kita percaya ya dari omongannya ya. Tapi apapun itu nggak pantas lah dia ngomong seperti itu ya. Saya bukan mau memprovokasi ya teman-teman ya, cuman mau nunjukin bagaimana permusuhan mereka itu terhadap Islam itu nyata. Di dalam Al-Quran juga kan mereka tidak akan berhenti memusuhi kalian, memusuhi Islam itu hingga kita mengikut mereka seperti itu ya. Jadi salah satu yang dia hujat itu adalah praktik mencium batu Hajar Aswad. Padahal kan di dalam Islam itu kan mencium batu Hajar Aswad itu bukanlah satu kewajiban dan juga tidak disembah, dan hanya simbol saja gitu kan, simbol mengikuti jejak Nabi. Pada saat beliau hidup, dia pernah mencium batu tersebut. Makanya pada saat Khalifah Umar bin Khattab, dia sendiri berkata dan menegaskan, kalaulah kamu tidak pernah saya lihat Rasulullah mencium kamu, tentulah saya tidak akan melakukannya, karena tidak ada memberi manfaat atau mudarat apapun. Seperti itu pernyataan Khalifah Umar. Selain itu, isu lain yang sering dipelintir adalah soal minum kencing onta. Nah, di sini juga si murtadin yang mengaku murtadin ini juga menyinggung terkait minum kencing onta. Nah, kalau saya ulas sedikit ya, mencium kencing unta itu juga sebenarnya kan bukan merupakan perintah. Maksudnya bukan yang harus dikerjain gitu. Kalau dibaca asbabul wurudnya itu, hadis itu kan satu kekhususan gitu ya. Konteksnya itu satu kekhususan yang merupakan pengobatan khusus pada konteks tertentu di masa itu gitu ya. Bukan ajaran umum, apalagi kewajiban. Nah, namun di sini dia berulang-ulang minum kencing onta, cium batu, kelilingin Ka'bah kayak gitu ya, tawaf kata dia gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, kalau kita lihat bersama aja ya videonya ya. Nanti kalian aja yang menilai ya. Sekali lagi bukan maksud saya untuk memprovokasi ya, hanya mau menunjukkan
bahwa permusuhan mereka itu memang benar-benar nyata. Jadi agar kita dan keluarga kita bisa membentengi diri dari pengaruh-pengaruh mereka, ajakan-ajakan mereka untuk mengikuti agama mereka gitu ya. Sebenarnya sih si murtadin ini dia mau jadi nyembah apa juga itu nggak ada urusan, karena Allah juga nggak rugi. Kan Allah juga bilang dalam Al-Quran, aku tidak akan rugi kalian tidak menyembahku juga. Tidak ada rugi, itu tidak ada kurang sesuatu apapun dari Allah. Dia mau jadi Kristen kayak, mau jadi ateis kayak, mau jadi Hindu, Buddha, itu urusan dia kan. Ya, ini hanya saya mau menunjukkan bahwa permusuhan mereka itu nyata. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-temannya. Silakan ditonton videonya. Jangan lupa di subscribe, share juga ini videonya, kemudian di like biar teman-teman kita yang lain juga mendengarkan. Selamat menonton. Tapi di sini kita jangan nyebutin nama ini ya. Enggak, kita nggak nyebut Nabi Oke. Muhammad itu. Nabi Muhammad, Nabi itu enggak, kita nggak nyebutin Nabi Muhammad. Oke. Ya. Jadi gimana ceritanya sampai akhirnya setelah kamu mempelajari di pondok kamu yang dulu, akhirnya kamu merasakan bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak menurut akal sehat kamu tidak masuk akal. Gimana akhirnya sampai kamu akhirnya memilih Kristen seperti itu? Oke, karena kan waktu awal tahun 2025 ini ya, gitu, keluar pesantren gitu kan. Aku coba cari, sebelumnya juga udah sempat nginjekin kaki di gereja dari umur 12 tahun gitu ya. 12 tahun ya. Oke, tapi kebetulan langsung besoknya pesantrenin. Jadi selama 4,5 tahun itu kita banyak belajar deh gitu ya, tentang Islam itu seperti apa, Quran juga gimana, keimanannya itu seperti apa, syariat itu seperti apa gitu. Iya. Ya, akhirnya akhirnya di situ tuh aku nggak bisa Kak buat berpikir secara kritis. Aku selalu dibatasi gitu kan. Oke. Aku mikir iya sih poligami gitu, poligemoy gitu ya, dijelasin gitu segala macam. Menurut aku nggak bisa diterima di akal secara sosial pun gitu. Dan ketika keluar itu aku coba cari tentang masalah keimanan juga. Allahnya orang Kristen tuh gimana sih gitu. Allah Kan kan. menurut aku iya, Allahnya orang Kristen itu seperti apa sih gitu ya. Yes. Jadi yang aku pelajari satu hal, bahwa Allahnya orang Kristen itu, Allahku berarti sekarang ini ya, Allahku yang sekarang ini, aku menyadari satu hal gitu, bahwa Allah kita ini Allah yang berkenosis menjadi manusia, menjadi firman, dan firman itu hidup, sabda yang Yes. menjadi daging. Yes. Ya, memberikan contoh pelayanan di manusia, bukannya cuma sekedar buku. Begitu. Aku belajar. Luar biasa. Oke. Tapi boleh Jadi- Kak batunya? Ya, Boleh nanti kirim alamat, saya kirim nanti. Tapi setelah kamu meninggalkan agama sebelumnya, apakah ini, karena ini kejadian biasa yang saya jumpai ya, beberapa teman-teman murtadin yang bersama saya ada tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Nah, saya mau nanya sama Paulus nih, orang tua gimana? Karena kamu ini kan masih 17 tahun ya. Kalau 17 tahun itu kan masih di bawah naungan orang tua gitu. Gimana? Apakah mereka tahu bahwa kamu sudah meninggalkan agama itu? Ya, saya memang pada saat langsung frontal ya, pulang baptis langsung ngakuin ke orang tua. Akhirnya saya diusir. Diusir. Jadi sekarang sudah ada tempat yang nyaman, maksudnya tempat tinggal yang aman untuk kamu. Begitu. Ya, puji Tuhan sekarang saya tinggal di rumah teman, gitu kan. Bang, ini kan biar Komal kita nggak dibilang nipu-nipu nih Bang. Ada yang bilang, abang bisa nggak bacain satu surat apa gitu? Karena ini mereka ada komen nih sama saya ini. Saya juga tes kalau betul mantan agama sebelah. Silakan Bang, boleh Bang satu surat yang paling susah Bang, yang paling susah Bang. Yang susah. Oh ya ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم مرسلون. Cukup. Kamu Apalagi? kamu tahu artinya nggak? Yasin artinya cuma Allah yang tahu. Oke, hanya Allah yang tahu. Ya, ya, ya. Iya. Jadi berarti tahun ini adalah Natal pertama ya, Bang ya? Betul Natal pertama. First Christmas. First Christmas, ya, ya, ya. Nanti boleh kalau masih deket-deket tempat saya kita boleh ngerayain Natal bareng. Boleh. Deket itu. Oke. Luar biasa 17 tahun sudah memilih Tuhan yang benar ya. Saya 17 tahun masih dunia bermain, dia sudah cari Tuhan yang benar, luar biasa. Iya. Mungkin ada yang mau Paulus sampaikan buat teman-teman yang mau yang masih mau belajar tentang iman kekristenan atau yang belum mengenal gitu. Boleh. Iya gitu. Teman-teman harus sadari di dalam kekristenan sendiri itu berbeda dengan Islam, di mana Islam sangat mengutamakan yang namanya pengkultusan individu. Pengkultusan individu itu seperti apa? Mengagung-agungkan sosok Nabi secara berlebihan. Kami di Kristen hanya memahami bahwa Nabi itu hanya sebagai seorang utusan yang memang Tuhan pilih untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi. Nggak ada tuh kami bikin yang namanya Maulid Paulus, nggak ada. Kecuali Anda kan bikin Maulid Nabi Muhammad, Simtuduror, berjanji apa lagi adibai. Kami nggak begitu. Ini yang ini menandakan bahwa di kekristenan mengajarkan kesetaraan, ya, keadilan. Semua orang bisa Tuhan pakai dengan caranya Tuhan masing-masing. Nggak ada yang lebih mulia, nggak ada yang lebih hebat. Gitu. Yes, luar biasa. Ya. Oke. Dan satu lagi gitu. Kalau kalian masih mau bodoh, silakan terus jadi Islam. Silakan cium-cium itu batu. Silakan minum air kencing onta. Silakan itu berpoligemoy. Silakan itu kelilingin Ka'bah. Silakan itu tawaf. Silakan itu datang ke Madinah. Cuman apa? Kalian cuman dibodohin. Itu tuh politik agama. Politik agama. Kalian syariat dibikin wajib untuk ke Mekah. Padahal nggak seharusnya. Ya. Dan satu, inilah ajaran kasih, ajaran kebenaran, karena Tuhan Yesus sendiri berkata, "Ana at-thoriqul huwal haq wal hayah." Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hidup. Tuhan kita hidup, bukan diam di dalam kuburan. Nanti bangun dari kuburan nyari apa? Ummati, di mana umatku, di mana umatku. Botol itu namanya. Ya. Tuhan kalau dia membicarakan surga itu fakta karena dia pernah ke surga. Lah Mamet nyeritain surga belum pernah naik ke sana. Ya. Ya. Terima kasih. Oke, Bang Paulus tetap hati-hati ya, kita masih di Konoha ya. Iya. Emang Konoha ini agak-agak tuh. Konoha ini agak-agak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, sudah jelas ya teman-teman ya, sudah ditonton sampai akhir ya. Bagaimana murtadin ini, yang mengaku murtadin inilah ya, saya bilang yang mengaku murtadin ini, karena
nggak jelas juga apakah dia benar-benar murtadin atau odong-odong gitu ya. Walaupun dia tadi bacakan Yasin ya berantakan semua itu ya, bisa dihafalkan itu yang paling mudah katanya gitu kan. Ya Yasin itu mungkin yang paling mudah menurut dia. Ya tapi terlepas walaupun dia benar-benar sebagai murtadin, ya itu terserah dia lah ya. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 itu Allah jelas sudah mewanti-wanti orang seperti ini, bahwa di dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam beragama gitu ya. Saya bacakan ya ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya demikian ya teman-teman ya. Kita nggak perlulah memaksa-maksa, nggak usah perlu kecewa juga. Karena orang mau murtad mau apa itu pilihan masing-masing ya. Karena hidayah itu tidak semua orang akan dapat. Kata Allah lagi, firman Allah, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah berikan hidayah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang sanggup akan menyesatkannya. Tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini yang mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu kekuatan pun, satu kekayaan kerajaan apapun di muka bumi ini yang mampu memberikan petunjuk baginya. Jadi hidayah itu pure hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah diberikan anugerah hidayah, ya itu selayaknya kita harus mensyukuri itu, syukur yang sebesar-besarnya. Karena tidak semua dianugerahkan hidayah Islam ini. Jadi kalau kita sudah diberikan hidayah, sebaiknya itu adalah satu syukur yang paling besar, harta yang paling berharga. Tidak ada nilainya, tidak ada yang bisa membayar. Karena ayatnya itu jelas. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk, tidak akan ada yang sanggup menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang sanggup untuk memberikan petunjuk baginya. Maka bersyukurlah, marilah kita bersyukur kepada Allah, syukur yang sebenar-benarnya syukur, dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah ini ya. Dan kita jaga, kita berdoa kepada Allah agar kita tetap teguh dalam nikmat Islam, dalam nikmat iman yang sangat indah ini. Satu lagi saya tutup dengan ayat yang selalu saya gunakan di setiap konten saya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Gitu ya teman-teman ya, kita harus berdoa karena tidak ada yang bisa menjamin sekarang ini beriman, besok bisa jadi kufur. Sekarang ini taat, bisa jadi besok kufur. Jadi hanya Allah yang punya kuasa, hanya Allah lah tempat kita bergantung. Makanya di dalam surah Al-Fatihah kita selalu membacakan dalam salat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi mohonlah selalu pertolongan kepada Allah, minta selalu petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk
untuk jalan yang lurus. Demikian ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apapun hujatan yang ada dalam video ini, kita jangan terprovokasi. Ya kalaupun mau menempuh jalur hukum, itu ada jalannya. Intinya jangan main hakim sendiri. Kalaupun mau didiamkan, doakan. Doakan selama masih hidup, orang-orang seperti ini masih bisa didoakan. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya channelnya ini. Dan juga jangan lupa di share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.